Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel saya, Erna Sutanti. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat dompet motif krokodil 2 warna seperti ini ya. Ini untuk sebelumnya saya sudah pernah membuat motif krokodil, tapi untuk jenis tas ya. Sekarang saya akan buat tutorialnya untuk dompet seperti ini. Langsung saja ikuti tutorialnya. Untuk alat dan bahannya, ini saya gunakan benang polycherry, hakpen, tulip goyang nomor 3, dan korek api. Langsung saja untuk motif ini dibutuhkan kelipatan 7. Pertama kita buat dulu slip knot. Kemudian rantai sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Setelah itu buat SC mulai dari lubang rantai yang kedua. Ini totalnya harus ada 7 SC. Sampai di ujung sini kita buat chain 1, kemudian putar, buat lagi SC. Masing-masing kita isi dengan 1 SC. Untuk selanjutnya buat SC bolak-balik sampai dengan panjang dari dompet yang kita inginkan. Ini ya. Chain 1, putar lagi. Ini kita lanjutkan dulu sampai dengan panjang yang kita inginkan. Ini saya buat sebanyak 42 baris. Seperti ini ya. Setelah itu kita SC keliling. Masing-masing kita isi dengan 1 SC di tiap-tiap lubangnya. Ini ya. Semuanya kita isi dengan 1 SC. Tapi nanti untuk di bagian sudut-sudutnya, di sudut sini, dan sudut yang sini kita isi dengan 2 SC. Ini kita lanjutkan dulu sampai 1 putaran. Ini setelah SC 1 putaran, ini sudah slip stitch, kemudian chain 1, buat SC di bagian back loop. Ini front loop, yang depan, belakangnya ini back loop. Kita buat SC di bagian belakang loopnya ini ya, bagian back loop. Buat sampai 1 putaran tanpa ada lagi penambahan walaupun di setiap sudutnya, jadi tidak ada penambahan lagi ya. Ini lanjutkan dulu sampai 1 putaran. Setelah 1 putaran, ini kita slip stitch di atas SC yang pertama, kemudian chain 1, buat lagi SC keliling, tapi pada kedua-dua loopnya. Ini kita lakukan sampai dengan 5 putaran. Ini masih baris yang pertama, lanjutkan lagi sampai dengan 5 baris ke atas untuk SC kelilingnya. Ini ya, sudah kita tambahkan 5 baris SC ke atas. Selanjutnya di sini kita buat chain 2, kemudian buat DC sebanyak 1 putaran. Masing-masing lubangnya ini kita isi dengan 1 DC. Ini kita lanjutkan sampai dengan 1 putaran. Setelah DC 1 putaran, ini kita slip stitch di atas chain yang kedua, chain 1, chain 2. Di sini kita slip stitch, kemudian
buat 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Setelah itu di sini di badan chain 2 ini, di sini kita tambahkan 4 DC lagi. Jadi totalnya ada 5 DC, 2, 3, 4. Kemudian chain 1 putar. Di DC sesudahnya ini, badan DC sesudahnya kita buat 5 DC. 1, 2, 3, 4, kemudian 5. Ini ya, jadinya seperti ini. Setelah itu kita skip 5, 1, 2, 3, 4, 5 di DC. 1, 2, 3, 4, 5. Di DC yang ke-6 ini kita buat 5 DC. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian chain 1 putar. Di sini kita tambahkan 5 DC di badan DC yang ke-7. 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya seperti ini ya untuk motif krokodilnya. Setelah ini ulangi polanya, kita skip 5, buat lagi motif krokodil selanjutnya sampai dengan 1 putaran. Ini hasilnya setelah kita buat motif sebanyak 1 putaran. Kemudian kita akan slip stitch di sini ya. Ini jarak 2 motif ini ada 5 DC, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bagian chain 3 yang atas ini akan kita buat slip stitch juga di tengah-tengahnya atau di DC yang ketiga ini. Masukkan seperti ini ya. Kemudian masukkan ke DC yang ketiga, 1, 2, 3 di sini. Setelah itu kita slip stitch lewat keduanya. Kemudian chain 2. Setelah itu di sini ada 2 chain lagi. Jadi di sini kita buat atau kita tambahkan 2 DC. 1, 2. Setelah itu di tengah-tengahnya ini kita buat DC-nya tepat di tengahnya. Di sini. Ya, ini kita ulang dulu. Ini DC yang ketiga di sini, di tengah-tengahnya. Lanjut di sini. Masing-masing kita isi dengan 1 DC. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hmm, 6, 7. Ini 1, 2. Yang ketiga di sini di tengah-tengahnya. Ini kita lanjutkan sampai dengan 1 putaran untuk buat DC-nya ya. Kita lanjutkan dulu sampai dengan 1 putaran. Ini setelah DC 1 putaran. Setelah yang ketiga ini kita tambahkan 3 DC lagi. Di sini kita slip stitch bukan di dalam sini tapi di atas chain yang kedua ini. Dari sini ini adalah
DC yang ketiga, kita ngitungnya 3, 4, 5, 6, 7. Kita buat motifnya di antara dua motif di bawahnya ini. Jadi di SC yang ke-6 dan ke-7 di sini kita chain 3, 1, 2, 3. Kemudian buat DC-nya di sini, di badan DC yang ke-6 kita buat 5 DC, 1, tambahkan 4 DC ya, 2, 3, 4. Kemudian chain 1. Kita putar, di sini kita buat 5 DC. Ini total dengan chain 3 ini hasilnya juga 5 DC ya. Jadi di sini kita buat 5 DC. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita skip 5 DC. 1, 2, 3, 4, 5. DC yang ke-6 dan ke-7. Di sini kita buat motif, harus ada di antara dua motif di bawahnya ini. Nih, 5 DC, 1, 2, 3, 4, 5, chain 1, 5 DC lagi di badan DC yang ke-7. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini jadinya seperti ini. Ini ya, ulangi pola yang sama, lakukan sampai dengan 1 putaran. Ini untuk baris motif yang kedua sudah selesai, sudah 1 putaran. Sama seperti yang pertama tadi, ini juga ikut kita slip stitch. Pasti DC yang di chain yang ketiganya kita akan slip stitch di sini di DC yang ketiga atau tepat di tengah-tengahnya. Ini juga langsung akan saya ganti dengan benang yang baru. Kalau teman-teman mau pakai satu warna boleh juga. Ini saya mau gunakan 2 warna. Jadi ini slip stitchnya kita gunakan benang yang baru. Ini di belakang kita ikat supaya tidak lepas-lepas. Boleh sekali, boleh 2 kali. Nanti setelah ini kita bisa potong benang yang lamanya. Ini ya, kita langsung ambil benang barunya, kita buat chain 2. Setelah itu sisa benang boleh ikut kita rajut. Di sini kita buat DC 1, 2, kemudian di sini tepat kita buat di tengah-tengahnya. Kita lanjutkan, ini masing-masing kita isi dengan 1 DC di setiap lubangnya. Buat DC sampai dengan 1 putaran. Ini kita lanjutkan ya, buat DC-nya sampai dengan 1 putaran. Nanti di tengah-tengah motif ini kita buatnya bukan di rantainya tapi di sini. Kita lanjutkan dulu sampai dengan 1 putaran. Ini sudah masuk baris motif yang ketiga. Setelah 1 putaran kita slip stitch di atas chain yang kedua. Di sini
kemudian buat chain 3 sebagai pengganti 1 DC. Setelah itu kita mundur ke sini ke DC yang terakhir kita buat. Di sini kita tambahkan 4 DC lagi. 1 2 3 4. Jadi totalnya ada 5 DC dengan chain 3 tadi. Setelah itu kita chain 1 putar. Kemudian buat 5 DC di sini. Di badan 2 chain tadi. 1 2 3 4 dan 5. Kemudian kita skip 5. Ini kita ulangi terus polanya sama untuk baris motif yang ganjil sama dengan ini. Baris motif yang pertama. Ini ya. Letak untuk motif di atasnya harus ada di antara 2 motif di bawahnya. Ini kita lanjutkan sampai dengan ketinggian tas atau dompet yang kita inginkan. Ini ya, untuk baris motifnya ini saya buat sebanyak 1 2 3 4 5 6 baris. Kemudian setelah sampai 6 baris, ini sudah saya slip stitch ya dengan menggabungkan kedua motif ini. Selanjutnya di sini setelah slip stitch kita buat chain 1. Setelah itu buat SC 1 2 nih. Di sini juga ada satu lagi nih. Lanjut. Ini kita buat masing-masing kita isi dengan 1 SC ya untuk setiap lubangnya ini di belakangnya ini. Ini kita lanjutkan sampai dengan 1 putaran. Nanti setelah 1 putaran tambahkan beberapa baris SC lagi ke atas sesuai dengan selera masing-masing. Ini totalnya saya tambahkan 5 SC untuk bagian penutup dompetnya. Jika sudah, ini sudah di slip stitch chain 1, kemudian potong benang. Ini ya, sisanya rapikan. Seperti ini hasilnya. Jika mau boleh ditambahkan handle untuk dompetnya ini.